Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Marilah teman-teman di pagi yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, kita akan membahas seri Renungan Gembala. Dan judul kita pada pagi hari ini, Tuhan adalah Gembalaku. Apakah teman-teman tahu tugas seorang gembala? Sebelum kita cari tahu tugas seorang gembala, mari kita dengarkan suatu kutipan menarik dari Dallas Willard yang berkata, Tuhan adalah gembalaku lebih banyak ditulis di batu nisan daripada dalam kehidupan. Wow, sekali lagi kita baca, Tuhan adalah gembalaku lebih banyak ditulis di batu nisan daripada dalam kehidupan. Biarlah teman-teman kutipan ini menjadi perenungan pribadi bagi kita masing-masing ya. Kita kembali kepada tugas seorang gembala. Apakah teman-teman tahu bahwa seorang gembala itu pekerjaannya sangatlah berat? Ia harus menjaga domba-dombanya dari musuh. Ia harus menjaga makanan dan minuman domba-dombanya agar tetap sehat. Ia harus mencari domba yang hilang dan membawanya kembali. Ia harus membalut saat domba-dombanya terluka. Dan ketika kita mempelajari cara berternak domba, ternyata tidak hanya makanan dan minuman yang harus dijaga. Bahkan kandang dombanya pun ada aturannya, supaya kita bisa mendapatkan domba-domba yang terbaik. Lalu ada juga cara menjaga kebersihan domba-domba dan lainnya. Saat kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, artinya kita adalah dombanya. Dan jika kita adalah dombanya, pertanyaannya, maukah kita diatur dalam hal apa yang harus kita makan dan minum? Maukah kita diatur sehingga kita tetap bersih? Maukah kita diatur olehnya dalam segala hal? Maukah kita menurut akan gembala kita? Kristus adalah gembala kita, dan Kristus adalah gembala yang baik. Pertanyaannya, apakah kita domba yang baik? Seringkali ketika Kristus menawarkan kita makanan yang sehat, kita menolak makanan itu dan mencari makanan yang tidak menyehatkan. Seringkali ketika Kristus mau mengajarkan kita bagaimana untuk berkata-kata dengan baik, seringkali kita memberontak dan tidak mau menuruti. Ketika Kristus mengoreksi perbuatan kita yang jahat, seringkali kita malah marah dan malah memberontak. Teman-teman sekalian, mungkin kita berkata, saya tidak suka diatur. Ataupun ada yang berkata, saya baik-baik aja kok, saya tidak perlu diatur. Ya mungkin saya melanggar perintah Tuhan, tapi itu hal kecil, itu nggak apa-apa. Ingatlah teman-teman, bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi, jika kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita dengan menuruti setiap aturan-aturan yang ada di dalam firman-Nya. Biarlah kalimat Tuhan adalah gembalaku bukan hanya menjadi ayat hafalan atau ayat favorit kita, ataupun menjadi status di media sosial kita. Tetapi biarlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.